sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia menceritakan tentang dua orang yang sama-sama masuk Islam, dua dengan barang itu Islam. Begitu masuk Islam, kemudian yang satu ikut berperang, dan di dalam peperangan itu meninggal dia nih. Kita katakan si A sudah, si A ini meninggal dia. Kemudian si B ini tetap hidup setahun. Kemudian berjumpa dia dengan bulan Ramadan. Setelah setahun dia hidup, baru kemudian dia meninggal. Nah, Thalhah melihat dalam mimpinya bahwasanya tadi si A dia mati syahid, si B tidak mati syahid, tapi dia meninggal setelah setahun. Dan di dalam mimpinya Thalhah mendapati bahwasanya si B niki duluan masuk surga dibandingkan dengan si A. Bejulu tambah surga. Kira-kira B lebih mulia, si bejulu tambah surga atau si kemudian tambah surga? Si bejulu tambah surga, dia yang lebih mulia. Nah sekarang yang tidak mati syahid ini, dia yang masuk surga duluan. Dan yang mati syahid itu belakangan dia masuk surga. Begitu dia bangun Thalhah, dia kemudian mengabarkan ke sahabat-sahabat Nabi SAW tentang dua orang ini. Ya. Kemudian begitu sahabat-sahabat mendengar, mereka juga heran, loh kok bisa? Kan si A ini dia mati syahid. Terus si B ini dia mati diranjang. Kenapa kok si B ini bisa duluan masuk surga? Ada apa ini? Gitu. Kemudian karena bingung, mereka akhirnya menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kemudian mengatakan, "Ata'jabuna min dzalik?" Apakah kalian heran dengan hal ini? Kata Nabi SAW. Sahabat mengatakan, tentu kami heran ya Rasulullah. Ini kan si A ini dia orangnya rajin beribadah, dia pergi jihad dan mati di medan jihad. Kenapa kok dia belakangan masuk surga daripada si B ini? Kenapa? Sedangkan si B sedang-sedang ibadahnya, kemudian dia tidak mati di medan perang. Dia tidak ikut perang dan dia mati di kasurnya. Kenapa kok bisa gitu ya Rasulullah? Kami heran ini. Beliau mengatakan, bukankah si B ini dia hidup 1 tahun lagi setelah meninggalnya si A? Nah, sahabat mengatakan, iya betul ya Rasulullah. Si B hidup dia 1 tahun setelah meninggalnya si A. Begitu dia hidup 1 tahun, bukankah dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Kata Nabi SAW. Sahabat mengatakan, iya ya Rasul, dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Bukankah dia puasa di bulan Ramadan? Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, dia puasa di bulan Ramadan. Bukankah juga dia sholat selama 1 tahun? Iya, dia sholat selama 1 tahun ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah, keutamaan mereka berdua ini lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya demikian jauh jaraknya? Karena diantaranya karena dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan niki nikmat beli niki. Kemudian ibadah di dalamnya yang sedikit ini, puasa niki sedikit, puasa niki banyak atau sedikit? Sedikit puasa niki. Allah menamakannya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari kalian puasa. 29 hari, atau kalau tidak terlihat bulan maka 30 hari enggak ada puasa. Kemudian hanya dari pagi sampai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari sebentar. Si nyedino hanya makan siang yang nyedini. Bisa kita kada nanti makan siangnya.
Sedikit ibadahnya puasa nih, tapi ternyata dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ibadah-ibadah yang lain banyak. Di antaranya misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling pemurah. Beliau manusia paling pemurah, tapi begitu datang bulan Ramadan, beliau tambah murahnya lagi, tambah dermawan lagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Untuk mengejar keutamaan bulan Ramadan. Dan banyak lagi ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan niki dilipat gandakan, dan puncaknya adalah di saat Lailatul Qadar, di mana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Subhanallah, satu malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan niki pira tahun niki? Baru 10 tahun, enggak sekelam minut ente beribadah sekelam niki doang. Maka pahalana marah itu beribadah 83 tahun. Arak kita jamin usia ente gin engkah balu 10 niki. Arak itu jamin usia ente gin engkah balu 10 dina arak itu. Seandai kata pun usia kita sampai 83 tahun, di negeri ini full ibadah, di negeri ini full ibadah, di negeri ini. Nah, seseorang kalau dia full beribadah di malam qadar itu, di Lailatul Qadar dia full ibadah, maka pahalanya seperti dia beribadah full di 83 malam. Dan setiap tahun mau Lailatul Qadar, 10 tahun puasa mau doangnya Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia full beribadah selama 830 tahun. Makanya cocok sekali di saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang dijauhkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah dijauhkan dari segala kebaikan. Dijauhkan dari segala kebaikan. Mun mau Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu berada di awal Ramadan, tengah Ramadan, atau di akhir Ramadan? Di akhir Ramadan. Di akhir dia. Makanya sekarang kita pertama Ramadan, ini sudah sepertiga pertama ini, habis sudah ini. Ini ajang untuk persiapan semua ini, subhanallah. Untuk apa? Ngejar itu Lailatul Qadar. Dia berada di 10 malam terakhir. Nah, dari tanggal awal Ramadan terus kita latih untuk bisa fokus beribadah. Sehingga nanti begitu dia tanggal 20 Ramadan sudah terbiasa kita fokus beribadah. Sehingga di 10 terakhir bulan Ramadan kita bisa full fokus beribadah di sana, terutama di malam harinya ya, dengan harapan bisa menepati Lailatul Qadar. Ada 10 julur. Ya, akan salaf kita mengatakan seandai kata Lailatul Qadar itu ada dalam 1 tahun kita cari dia, saya akan serius beribadah selama 1 tahun. Kenapa? Karena lipatannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini masalah 1000 bulan. Ya, nah niki kita hanya cari dia di 10 malam terakhir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa tetap terus beribadah di bulan Ramadan, terutama nanti di 10 terakhir bulan Ramadan. Ndak jangan berguguran para jamaah. Ya. Kita kan kadang-kadang justru sebaliknya. Di awal kita semangat nih dengan oke. Di tengah langan nakal-nakal seki itu berontok. Di akhir Ramadan di titi di masjid. Bahkan di titi di Ramadan nembe kota lepakan kota pagi, lepakan siang, lepakan sore, lepakan malam, lepakan kan pasar malam biasanya ya.
Jangan sampai para jemaah, karena 10 malam terakhir di sana tempat puncak kemuliaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus istiqamah beribadah di bulan niki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan dengan kasih sayangnya bisa memberi kita menepati Lailatul Qadar. Rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita mangkin niki sedikit kita akan murajaah niki, mengulang kembali ilmu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang mustahabbatus siyam, yaitu tentang perkara-perkara yang dimustahabkan di saat kita berpuasa, sunnah-sunnah puasa. Apa saja hal-hal yang disunnahkan di dalam berpuasa. Kita murajaah. Insyaallah pelungguh sudah tahu niki hal-hal niki, tapi kita murajaah sedikit ya, karena Allah berfirman fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, mengulang kembali mengingat, karena peringatan niki bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Temurajaah sekedip tentang hal-hal yang disunahkan di dalam puasa. Yustahabbu lis-shaimi an yura'i fi siyamihi al-umur at-taliyah. Diistihbabkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan hal-hal berikut. Istihbab, diistihbabkan. Yang mana nama istihbab niki? Kalau kita kerjakan dia dapat kita Nabi pahala. Ini mustahab. Mustahab itu kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan tidak dapat dosa. Beda dengan haram. Ya, beda dengan wajib, beda dengan wajib. Wajib kalau dikerjakan dapat kita pahala. Kalau ditinggalkan dapat kita dosa, itu wajib. Kalau mustahab kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Kalau haram kalau dikerjakan dapat dosa, tidak dikerjakan dapat pahala. Ya, nah kita kembali ke sini dalam mustahabbat, hal-hal yang diistihbabkan di dalam berpuasa. Yustahabbu pertama as-suhur. Pertama yang diistihbabkan adalah makan sahur. Makan sahur niki hukumnya mustahab. Kalau kita makan sahur dapat kita pahala. Subhanallah. Makan niki dapat pahala. Enak atau enak niki? Enak, makan dapat pahala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada berkah. Sedikit kita makan tapi mendatangkan banyak kebaikan. Ya, subhanallah, makan sahur niki kalau kita makan sahur siang itu masih kita kuat. Zuhur masih tekuat, bemangkin asar masih tekuat. Lagu mun teu nyampah. Amun teu nyampah zuhur memeuteu wah eta. Denengeun oke. Amun teu nyampah jam pira? Jam balu teu nyampah. Bareh jam 12 memeuteu tian wah memeuteu ieu be makan siang, mun dara makan siang be belak piring oleh balik. Memeuteu ieu mun teu nyampah, padahal nyampah jam 8, makan sahur jam berapa? Jam 5 kita selesai makan sahur. Tapi zuhur masih dia bertahan, subhanallah. Ya, bahkan bisa mendatangkan kesehatan dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan makan sahur itu berkah. Ya. Wa yatahaqqaqu, kata penulis di sini, as-sahuru bi katsiri ta'am wa qalilihi. Dan makan sahur itu dikatakan makan sahur entah dengan memakan yang banyak maupun memakan yang sedikit. Ya, jadi makan sahur dia mesti sepiring, dia mesti. Bau sepiring, bau edah kurang dengan sepiring.
walau bijur'ati ma'in, walaupun sekedar meminum satu teguk air sahur sudah itu. Ya misalkan ngonek wah begawe ini jam 10 ngenteng sabol masih begitu ras makan sahur jarak langan ini ngenteng, maka cukup sekedar minum satu teguk air itu sudah dikatakan sahur. Dapat pahala atau tidak? Dapat dia pahala. Sekedar minum satu teguk air itu sudah dikatakan sahur. Wa waktu sahuri min muntasafil lail ila tulu'il fajri. Dan waktu makan sahur itu waktunya dari pertengahan malam. Dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar shadiq. Itu waktu makan sahur. Sehingga nanti kita kalau bangun jam 2 kita minum air, kita niatkan sahur, dapat sudah kita pahala makan sahur. Dapat kita pahalanya. Kenapa? Karena itu sudah waktunya. Waktu sahur itu dari tengah malam sampai dengan terbitnya fajar. Ingat, ini mustahab. Kalau kita lakukan dapat kita pahala. Maka jangan di Nabi namanya di skip, jangan dilewatkan. Karena kalau tidak dilakukan, bagaimana? Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa memang. Rugi atau tidak? Rugi. Kenapa rugi niki? Dia temu pahala soalnya. Rugi itu. Dia temu mangan endah rugi itu. Ya, dia temu raskin doang kan rugi itu. Nah, ini lo baturku mau 5 kilo aku dek mau demo nganteng. Rugi kita enggak dapat raskin, tapi kalau enggak dapat pahala biasa saja gitu ya. Kita kembali. Jadi itu dia waktu makan sahur. Barang siapa melakukan di waktu itu, terhitunglah dia telah melakukan makan sahur. Yang sunnah kedua, ta'khirus sahur. Sunnah kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Makan sahurnya terakhir. Ya, itu yang sunnah. Li hadithi Zaid bin Thabit, ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Setelah makan sahur, begitu masuk waktu salat, kami bangun untuk salat. Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Berapakah jarak antara berhenti makan sahur sampai dengan melaksanakan sholat? Berapa jarak antara berhenti makan sahur dengan melaksanakan sholat? Kapan biasa kita berhenti makan sahur? Setelah masuk waktu. Pertanyaannya di sini, berapa jarak antara berhenti makan sahur dengan sholat itu? Dikatakan di sini jaraknya adalah biqadri khamsina ayah, kira-kira membaca 50 ayat. 50 ayat ini berapa menit kira-kira? Satu wajah kurang lebih 10 ayat. Berarti sekitar berapa? 15. Karena satu wajah kurang lebih 3 menit. Pelumbuh yang sudah lancar baca Quran 2 menit baru insyaallah. Itu aja sih pelan gak niki 3 menit satu wajah. Sehingga 5 wajah itu 15 menit. Kurang lebih antara azan sampai qomat di subuh itu, azan sampai qomat subuh itu jaraknya 15 menit. Ya, Kak, nerenggang-renggang ke antara azan subuh dengan qomat. Karena di subuh itu biasanya ada orang mandi junub lah, ada orang ini nerenggang sekali, enggak ada bercata loh. Yalah, subuh ke 5 menit langsung qomat, dengan sunnahnya berapa? 15 menit antara azan sampai qomat. Nah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia makan sahur. Ya, dia makan sahur selesainya begitu orang azan langsung. Terus selesai. Begitu orang azan duduk 15 menit baru kemudian melaksanakan sholat subuh.
Ya niki sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan sahur itu afdalnya di akhir. Sahur itu afdalnya di akhir. Memang waktunya dari kapan waktunya kita bilang tadi? Dari jam 12 lah, pertengahan malam sampai dengan terbitnya fajar. Ini waktu sahur. Di jam manapun kita makan sahur, maka dapat kita pahala makan sahur. Tapi begitu kita makan sahur di akhir waktunya, dapat kita 2 pahala. Pertama, pahala makan sahur. Yang kedua, pahala mengakhirkan makan sahur. Pahala mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sunnah yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, sunnah yang ketiga, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Sahur diakhirkan, berbuka disegerakan. Jangan ditunda-tunda, menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian kita kan tunda sampai nenjelong bintang ngenteng. Makin kita baca di sini, fayustahabbu lis-shaimi ta'jilul fitri. Diistihbabkan bagi orang yang puasa menyegerakan berbuka. Silahkan segera berbuka. Ya, tentunya mata tahaqqaqa ghurubis syamsi. Tentunya di saat sudah yakin tenggelamnya matahari, sudah yakin. Ya, mun masih ragu-ragu, ndak ke tenoa aran ini. Jangan kalau masih kesalam wah ruana, ngana-ngana, ndak ngadu ruana, puasa ini rukun Islam ini jangan dimain-mainkan. Ya, harus yakin dia tenggelam. Terus kalau sudah yakin dia tenggelam, baru mari kita buka dia. Ya, jangan dimain-mainkan karena ini rukun Islam ini, hati-hati. Nah, begitu sudah yakin dia tenggelam, disunnahkan kita untuk menyegerakan berbuka. Kemudian dikatakan di sini, Fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair, senantiasa manusia itu dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, selama mereka segera di dalam berbuka. Mun segera berbuka berarti masih kebaikan iya itu. Tapi ingat, begitu sudah yakin tenggelamnya matahari. Begitu sudah yakin tenggelam matahari, dia segera berbuka, ini menunjukkan masih ada kebaikan pada dirinya. Aku menetunda ya, berarti sudah hilang tanda-tanda kebaikan. Siapa mengatakan demikian? Nabi tengenangan sallallahu alaihi wasallam. Karena para jamaah hakikatnya puasa niki, selain dia ikhlas kepada Allah, dia juga ada mutabaah di sana, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Embe ikhlasna puasa niki, Allah mengatakan fa innahu li, puasa ini untukku, mana Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa ini ibadah rahasia ini. Puasa ini ibadah rahasia. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya dirinya dengan Allah yang tahu dia puasa. Enara lengan ita niki nginem ngone le WC no. Ara ti dinau ye ne. Mundara no. Enara ita ngone ngono napi arana makan snack di dalam WC no misal ngono. Ara no ya. Ndara no yang tahu dia hanya Allah. Makanya puasa niki melatih kita ikhlas, berbuat benar-benar karena Allah. Yang kedua, puasa niki mutabaah, melatih kita untuk mutabaah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Allah. Kita makan, begitu kita disuruh makan, kita makan. Allah mengatakan fakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul
khaytul abyadhi minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah, minumlah sampai terbitnya fajar. Kita disuruh makan, disuruh minum sampai terbit fajar. Begitu terbit fajar, tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Allah nyuruh kita makan, kita makan. Allah nyuruh kita stop, jangan makan, waktunya puasa, jangan kita makan. Jadi makannya kita, tidak makannya kita sesuai dengan aturan dari Allah. Minumnya kita, tidak minumnya kita sesuai aturan dari Allah. Begitu tenggelam matahari, segera. Kenapa segera? Allah nyuruh kita ini. Allah nyuruh kita. Sekarang begitu tenggelam matahari, disuruh kita minum, bareh kah? Ngenteng anu? Berarti tengumbe ini. Itu ngumbe arana berarti apa bahasa peta ini, namun bahasa bagainya ke sang bengkeng radang-radang anu. Nabi bahasa peta ini bengkeng maksudnya hah? Pekeh ngono pekel ya. Jadi begitu disuruh minum, hari minum, Allah nyuruh kita. Ya, disuruh stop karena ini sudah terbit fajar, stop, langsung stop. Kenapa stop? Allah bala itu. Tenggelam matahari, langsung minum. Kenapa minum? Allah nyuruh itu. Karena Allah mengatakan tsumma atimmus shiyama ilal lail, yaitu sampai tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Jelas niki para jamaah. Jadi intinya bahwasanya sunnah yang ketiga menyegerakan berbuka, karena umat ini senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kemudian sunnah yang keempat adalah al-iftaru ala rutabat. Disunnahkan membuka dengan rutab, dengan beberapa rutab. Rutab niki korma yang masih basah. Korma yang masih basah. Fa illam yajid fatamarat, kalau tidak ada korma maka tamr. Kalau nggak ada korma basah maka korma yang kering. Wa antakunu witra, di sini dikatakan dan hendaklah dia ganjil ngene tene. Fa illam yajid fa ala jur'atin min ma, dan kalau dia tidak ada korma maka silahkan dengan beberapa teguk air. Ya, apa teguk bahasa anunya? Kira beberapa onon bahasa bagainya ke onon kan bahasa bagainya ke. Sini apa? Onon masih, beberapa onon ya air. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas niki pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ya hadis-hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Anas, kemudian disampaikan kepada kita. Di antaranya niki, Anas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafturu ala rutabat qabla an yusalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka puasanya dengan beberapa korma basah. Ya, sebelum dia sholat. Kapan dia berbuka? Setelah sholat atau sebelum sholat? Sebelum. Dibuka sebelum sholat menggunakan beberapa korma. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada korma basah, arak korma basah li apitai niki. Kecuali mungkin ada pohonnya besar, biasanya yang setengah matang niki, setengah matang disimpan basah jadinya nanti. Ya, dan itu memang manisnya lebih. Dia manisnya lebih daripada yang sudah kering. Nah, kalau dia nggak ada korma basah, maka silahkan dengan korma kering. Korma kering insya Allah luwih insya Allah. Ya, banyak korma kering niki. Fa illam takun, kalau nggak ada korma kering, hasawatin mimma. Beliau hanya meneguk beberapa tegukan air. Hanya itu, kemudian sholat. Nggak ada para jemaah. Korma seret air. Kalau nggak ada korma langsung air terus sholat. Enggak ada.
Kenapa? Karena membuka ini. Amun itu berbuka, ngombe kita berbuka. Kurma, kolak, cendol, serebi, lupis, pelecing, apa balik. Harus buat selapuna beruk lagi sholat. Ini bikin sholat ini. Sholat tokol jadi nabar. Pembesuran soal. Sunnahnya itu ya korma dulu. Kalau nggak ada korma berlangsung air. Kemudian terus sholat. Enggak. Ya diawali dengan bismillah, begitu sudah masuk waktu bismillah makan korma, air sedikit, kemudian korma yang kedua air sedikit, korma yang ketiga terus air. Setelah masuk zahabal dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Artinya sudah hilang rasa haus, sudah basah tenggorokan dan sudah tetap pahalanya insyaallah. Ngenteng baru kemudian berangkat sholat. Setelah sholat baru pelecing, baru pecel, baru apa ngano. Ya, sehingga sudah dibuka perut niki oleh korma tadi. Lagu mun langsung pelecing pecel apalagi sebiana luwe palang langsung le balik urang sholat maghrib. Ya, nah jadi akhirnya mudarat jadi. Mari kita amalkan sunnah niki marangone cukup diawali dengan korma 3 atau 4. Di sini dibilang sebaiknya ganjil, ya. Kemudian minum air, mun denara cukup air, ya. Kemudian melaksanakan sholat maghrib, selesai maghrib baru kemudian makan malam. Niki sunnah yang keberapa? Yang keempat, masya Allah. Apa yang keempat? Ya? Yang kelima adalah ad-du'a'u indal fitri. Berdoa di saat berbuka. Rapat-rapat berbuka disunnahkan kita memperbanyak doa. Wa athna'us siyami, bahkan perbanyak doa di waktu berpuasa, sepanjang waktu berpuasa. Kita perbanyak berdoa. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Kalau dengan dia negin nolak doanya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? As-shaimu hatta yafturu. Yang pertama adalah orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, al-imamul adilu. Yang kedua, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kadus yang adil, kades yang adil, camat, bupati, gubernur, kepala rumah tangga. Ya, begitu dia adil, ngendeng berdoa tipe Allah, ya Allah bantu saya dalam kepemimpinan ini, maka doanya akan makbul. Dan yang ketiga, al-mazlum, doanya orang yang dizalimi. Nah, dalam hadis ini di antara orang yang dikabulkan doanya adalah as-shaim, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti selama dia puasa, ini doanya apa? Mustajab doanya. Doanya mustajab. Dan terutama di saat dia berbuka. Kenapa di saat dia berbuka? Ulama kita mengatakan karena orang yang bekerja itu biasanya dia minta upahnya di akhir-akhir dia bekerja. Kita nengke muntah harian, pirang teng endeng upah sebelum begawean, saat begawean, atau setelah begawean? Setelah begawean teng endeng upah. Ya, nah puasa juga demikian. Ya, kita minta nanti kepada Allah di akhir-akhir puasa. Makanya dikatakan di sini selama puasa doa kita mustajab, terutama di akhir-akhir puasa, yaitu detik-detik sebelum berbuka. Kemudian sunnah yang keenam, sampai jam pira apa itu? Cukup dah ini? 5 menit. Baik. Sunnah yang keenam adalah al-iktsaru minas shadaqah wa tilawatil Quran wa taftiris shaimin. Sunnah yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Ya, sila tebus sedekah. Ya, lengkap lagu itu luian itu penerima sedekah ini. Pemberi sedekah kurang ini. Ya. Jadi di bulan Ramadan sila
Karena sedekah niki burhan, sedekah niki bukti. As-sadaqatu burhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sabru diya, sabar itu cahaya. Jadi kenapa sedekah ini burhan? Burhan artinya bukti. Burhan artinya Nabi bukti. Bukti apa? Bukti imannya seseorang. Bukti iman itu sedekah. Jadi sedekah itu bukan bukti kaya, bukan. Lagu ya bukti apa? Bukti iman. Karena luwe dengan sugi lagu ndek nini bersedekah ndek nini. Kenapa? Imanun dinara. Sebaliknya luwe dengan dere lagu baju bersedekah, subhanallah. Sampai diceritakan Nabi arana Aisyah radhiyallahu anha enggak beberapa kurma beduina, hitungan jari berapa tolang kurma. Itu sebagiannya kemudian disedekahkan. Hanya berapa tolang kurma padahal beduin. Pira aja kurma sekilo? Si apa rana reguler no, si biasa. Katakan 50 dalam 1 kilo berapa biji? Ada 100. Kurang lebih berarti kan 500 sebiji kurang lebih. Ya, 500 guna telu berarti enggak siu setengah. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, arak balik ke denara ya Rasul, hanya beberapa korma. Berarti enggak siu setengah harganya saat itu. Karena arak dengan ngendeng, akhirnya sadiknya separuh kurma ino, padahal enggak siu setengah kepengen. Separuh kemudian sadiknya tiba orang miskin. Ini menunjukkan sedekah bukan keluar dari orang kaya, tapi sedekah keluar dari orang yang beriman. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Degin mau kebaikan sampai dia menginfakkan sesuatu yang sida cintai. Nabi yang kita cintai harta, semua kita cinta harta dengan oke. Dek beriman sampai sida mengeluarkan sesuatu yang sida cintai, menunjukkan sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Nah, di bulan Ramadan dianjurkan kita memperbanyak sedekah nih. Semampu kita silahkan. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tilawatul Quran. Ya, kita juga memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sedekah di bulan Ramadan. Selain dia sedekah kepada orang miskin, dia juga bisa menjadi sebab orang niki tenang untuk berpuasa. Berarti mau itu pahala sedekah, mau itu pahala puasa. Si kedua dah untuk berbuka puasa. Mau itu pahala nyari dengan berbuka. Itu di antara rahasia kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sedekahnya di bulan Ramadan. Kemudian kadang kita cepat-cepat niki, karing seki kita baca. Yang terakhir adalah al-ijtihad fi salatil lail. Terakhir sunnah di bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh di dalam sholat taraweh. Baju-baju di dalam sholat taraweh. Nabi SAW bersabda, man qoma Ramadana. Say sholat taraweh 1 Ramadan. Biaran 1 Ramadan full tarawehnya dengan malam pertama sampai malam terakhir. Barang siapa sholat taraweh 1 Ramadan karena iman, karena mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Gugur dosanya amun toah taraweh 1 Ramadan. Dan kekhususan Ramadan niki ya, begitu kita sholat dengan imam taraweh ya, begitu kita taraweh dengan imam sampai imam itu selesai ya, maka dikatakan dia telah melaksanakan sholat 1 malam suntuk. Nah niki dia 7 apa 6? 7 ya. 7 yang bisa kita baca dari 9 yang kita tuliskan di sini ya, tentang sunnah puasa. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya para jamaah. Ya, mari kita amalkan dia sebanyak-banyaknya, karena marang kata singone kita di bulan Ramadan, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala berlipat ganda.
Mudah-mudahan juga kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ada terjawab? Cukup. Ini dia mungkin yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Tiang dan Sida semua. Dan kurang lebihnya Tiang minta maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wallahu taala ala wa alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.